bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian ini dapat diketahui dengan melihat nilai toleransi dan nilai variance influence factors. Apabila nilai centered in VIF variance influence factor. Baik, saya akan menguji uji multikolinearitas. Pada kolom name, kita isi dengan tahun. Pada desimal, kita ganti menjadi angka 0. Pada label, kita isi dengan tahun. Pada kolom kedua, kita isi harga saham. Pada desimal, kita ganti angka 0. Pada label, kita kasih nama harga saham. Pada kolom ketiga, kita kasih nama per. Pada desimal, kita ganti angka menjadi 0. Pada label, kita beri nama persentase. Pada kolom keempat, kita isi ROI. Pada desimal, kita ganti menjadi 0. Pada label, kita isi dengan ROI. Selanjutnya ke data view. Pada kolom tahun, kita copy dari data yang sudah ada di Excel. Kita paste di bagian tahun. Pada kolom harga saham, kita paste dari Excel. Kita paste lagi di bagian harga saham. Pada kolom per, kita copy dari data Excel. Kita paste di bagian per. Pada kolom ROI, kita copy dari data Excel. Kita paste di bagian ROI. Selanjutnya yaitu langkah analisis. Yang pertama, buka file harga saham. Selanjutnya, pilih menu Analyze. Lalu klik Regression. Lalu klik Linear. Pada kotak dependen, kita isikan harga saham. Pada kotak independen, kita isikan persentase dan ROI. Pada kotak metode, isikan Enter. Pilih statistik. Lalu, bagian estimate kita centang. Covariance metrik kita centang. Model fit kita centang. Sama collinearity diagnostik kita centang. Selanjutnya, pilih Continue. Lalu klik OK. Dan untuk hasilnya sendiri dari uji multikolinearitas yaitu terdapat variabel inferred atau remove, model Sunmori, ANOVA, confusion correlation, dan collinearity diagnosis. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lainnya.
Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota observasi yang berurutan berdasarkan waktu atau ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk uji autokorelasi, pertama-tama buka file harga saham atau dapat ditulis atau dikopas ada nama yaitu tahun. Untuk desimal dinolkan. Untuk desimalnya dinolkan. Lalu untuk label ditulis harga saham lagi. Kemudian yang ketiga per desimal dinolkan lagi. Dan untuk label persentase. Untuk yang keempat ROI, desimal dinolkan. Dan label ROI lagi. Kemudian ke data. Untuk tahun bisa dikopas dari data harga saham. Dan untuk harga saham, persentase, dan ROI juga bisa dikopas dari data harga saham juga. Oke. Ikuti tugas ya teman-teman. Untuk per dan ROI juga bisa dikopas dari data harga saham. Lalu kemudian setelah itu klik pada analis, pada regression dan linear. Lalu pada kotak dependent diberi diberi harga saham. Dan pada kotak independent bisa diisi persentase dan ROI. Lalu kemudian pada metode di klik enter. Itu pada pilihan statistik
bisa diklik Estimates, Convenience Matrix, Model Fit, dan Collinearity Diagnostic. Kemudian Debin Weston, lalu klik Continue. Dan OK. Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat terdapat variabel enter or removed, model summary, ANOVA, coefficients correlation, collinearity diagnostic, residual statistic. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Biasanya, data cross-section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menyimpan data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. Yang pertama kita masukkan tahun di kotak pertama NEM. Setelah itu desimalnya ganti 0. Labelnya tulis tahun. Dan yang kedua harga saham. Terus desimalnya tulis 0 juga, yang labelnya harga saham. Yang ketiga, yang pre, desimalnya 0 juga, labelnya tulis presentasi. Dan yang keempat, ROI, terus desimalnya 0 juga, labelnya ROI. Setelah itu data fee, yang tahun pertama dipaste, kasih ke tahun itu. Paste harga saham, terus masukkan ke situ. Setelah itu yang presentasi kita sama copy paste, terus masukkan ke situ lagi. Yang ROI juga sama, kita copy paste, taruh ke situ lagi. Dan habis itu kita ke analisis.
Setelah itu ke regression linear. Habis itu yang pertama dependent, kita masukkan harga saham. Dan yang kedua independent, kita masukkan persentase. Sama ROI. Kedua ke metode, terus tuh ada enter, terus ke plot. Yang Y kita isi spreadsheet, dan yang X kita isi JPR. Setelah itu continue, kita tinggal nunggu hasilnya. Ini hasilnya yang tadi, yang pertama variabel entered dan removed, yang kedua model summary dan ANOVA, terus coefficients dan residual statistik. Habis itu starter plot dependent variabel harga saham. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas atau independen X dan variabel terkait independen Y dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Untuk yang pertama, tadi data sudah disediakan, dan sekarang mungkin tulis tahun pada di kolom name. Desimal kita ubah menjadi 0, dan label kita tulis keterangan tahun. Name kedua ini adalah harga saham. Desimal kita nolkan, dan pada label tulis harga saham. Yang ketiga ada per, desimal kita tulis 0, dan di label kita tulis keterangan persentase. Yang keempat ada ROI, sama desimal kita nolkan, dan pada label kita tulis ROI. Menuju data view, kita copy data yang ada di Excel dan kita paste ke SPSS. Untuk yang pertama tahun. Dan yang kedua kita paste harga saham. Yang ketiga kita copy bagian per, persentase, paste ROI. Kemudian klik bagian analis.
Pilih bagian regression, lalu klik linear. Pada kotak dependent, isikan data harga saham. Lalu independent, isikan data persentase dan ROI. Kotak method, pastikan sudah terisikan enter, lalu klik plots. Isikan receipt pada kolom Y. Kemudian spread pada kolom X. Lalu centang bagian histogram dan normal probability plots. Lanjut continue dan klik OK. Dan di hasilnya keluar ada coefficients, residual statistik, histogram dependent variable harga saham pada chartnya, dan normal p-plot of regression standardized residual dependent variable harga saham. Observed comprop scatter plot dependent variable harga saham. Regression standard predicted value. Uji determinasi. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Saya akan menjelaskan tentang praktek uji determinasi. Pada uji determinasi, saya akan menggunakan praktek dari materi multiply regression. Di kolom nama, diketik tahun. Desimalnya dinolkan. Di label diketik juga tahun. Kolom kedua, harga saham. Desimal juga dinolkan. Label diketik harga saham. Yang ketiga, per. Desimal juga dinolkan. Label diketik presentasi. Selanjutnya, ROI, nominalnya dinolkan. Label diketik ROI. Selanjutnya, data view di-copy dari Excel yang pertama tahun. Kemudian dipaste di tahun. Yang kedua, harga saham di-copy di harga saham. Dipaste di harga saham. Yang ketiga, persentase di-copy dari presentasi, dipaste di kolom presentasi. Yang terakhir ada ROI, di-copy dari tabel ROI dan dipaste ke tabel ROI. Selanjutnya ke menu analis, pencet regression,
Lalu linear. Di kotak dependen dimasukkan harga saham. Di independen dimasukkan persentase dan ROI. Lalu klik OK. Dan ini hasilnya, ada variabel enter remove, yang kedua modal sumari, yang ketiga ANOVA, yang keempat convenient.